A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan rahmat, kasih sayang dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada terkira, yang selalu mengucur dengan derasnya ke dalam diri kita dan kepada keluarga kita. Sehingga pada pagi hari ini kita dikaruniakan kesehatan dan dikaruniakan semangat serta keimanan, sehingga kita bisa hadir di dalam jamaah pada pagi hari ini dalam rangka thalabul ilmi, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita syukuri semua itu, paling tidak untuk membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya nanti sampai akhir zaman. Semoga anak cucu kita dan dzurriat kita nantinya mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman nanti. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan memulai sharing kita tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kita akan memulai dengan kisah-kisah para nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama tentunya adalah kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kisah tentang Nabi Adam terdapat pada beberapa surah di dalam Al-Quran, yaitu diantaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 38 dan surat Al-A'raf ayat 11 sampai 25. Nanti kita baca ya sampai lengkapnya. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang bersama istrinya Hawa, keduanya sebagai orang tua bagi semua manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian iblis mendorong dan menipu Nabi Adam dan Hawa sehingga akhirnya keduanya itu terseret, tergoda bujuk rayuan itu dan memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk mendekatinya. Maka ketika mereka berdua memakan buah itu, terbukalah aurat mereka berdua. Hilanglah pakaian yang mereka kenakan sebelum melakukan pelanggaran itu. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, qadarullah, Masya Allah gitu ya. Nabi Adam dan Hawa itu di surga, kalau kita bisa membayangkan gitu kan ya, pakaiannya seperti pakaian para raja gitu kan, bagus-bagus, mewah, meriah, kemerlap-kemerlip gitu kan ya, baik pakaian Nabi Adam maupun pakaian Hawa. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, buah yang dilarang dimakan itu mempunyai apa ya, mempunyai tolak gitu ya, mempunyai tolak. Kalau dia masuk ke dalam tubuh manusia, tubuh Nabi Adam dan Nabi Hawa, maka seluruh pakaian itu tiba-tiba menghindar dari tubuh Nabi Adam dan Hawa, melorot hilang, apa ya, ambiar lah begitu, sehingga Nabi Adam dan Nabi Hawa tidak berpakaian lagi, auratnya pun terlihat. Masya Allah, meskipun begitu maka Nabi Adam pun karena merasa malu auratnya terlihat, meskipun di situ bersama istrinya kan gitu kan ya, tapi mungkin dia merasakan di sana ada orang lain, misalnya ada syaitan, mungkin ada malaikat. Maka Nabi Adam pun segera buru-buru menggunakan dedaunan untuk menutupi aurat mereka. Dan Allah pun menyeru kepada Nabi Adam dan Hawa keduanya, "Hei Adam, bukankah aku telah melarang kalian berdua untuk tidak memakan dari pohon itu? Dan aku katakan kepada kalian berdua bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata permusuhannya kepada kalian." Dan di dalam ayat ini terdapat petunjuk bahwa terbukanya aurat termasuk perkara yang besar dosanya.
Pada masa itu habis sekalian, bayangkan, itu kan belum ada orang lain gitu. Terbukanya aurat adalah sebuah aib yang sangat buruk dan tidak dapat diterima oleh hati Nabi Adam dan Hawa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmatin Allah, dengan peristiwa itu Nabi Adam dan Hawa segera menyadari atas kesalahannya, segera menyadari atas kemaksiatan yang telah dilakukannya. Maka Nabi Adam dan Hawa segera terduduk dan mohon ampun kepada Allah. Ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah doa yang disampaikan Nabi Adam dan Hawa kepada Allah atas kesadarannya telah melakukan maksiat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini bisa menjadi ibroh bagi kita apabila mohon maaf gitu kan ya, kita sampai tergelincir di dalam suatu dosa, baik dosa kecil khususnya apalagi dosa besar. Gitu ya. Maka kita segeralah untuk doa taubat sebagainya, doa yang disampaikan oleh Nabi Adam, yaitu pada surat Al-A'raf ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, doa ini juga bisa kita dawamkan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun saat ini kita merasa tidak melakukan suatu kemaksiatan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu memahami bahwa kita itu bisa saja mendolimi orang lain, ya kan, tanpa kita sengaja. Ada Ibu Uji? Banyak lah. Banyak kan Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu juga paham lah itu. Kita itu bisa saja mendolimi seperti itu ya. Ya misalnya sederhana ya, kita membuang sampah sembarangan, kan itu mendolimi orang lain. Bisa jadi mendolimi tetangga. Misalnya kita merokok, yang masih mohon maaf, misalnya yang ada yang masih merokok, kita merokok sembarangan, itu kan mendolimi. Ada yang di sebelah kita atau ada yang di tetangga kita yang tidak suka rokok, sementara kita kelepus meniupkan apa itu asap rokok yang bagi mereka itu bisa batuk-batuk kan begitu ya. Nah itu kan mendolimi. Nah Bapak Ibu sekalian, pada ayat berikutnya di surat Al-A'raf yaitu ayat 24, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai kepada Adam, kepada Hawa dan kepada iblis, turunlah kalian dari langit ke bumi agar satu sama lain nanti akan menjadi memusuhi. Bagi kalian di bumi tempat tinggal dan kesenangan sampai ajal kalian habis." Ya. Dan kemudian Allah juga berfirman kepada Nabi Adam dan Hawa, "Wahai kalian berdua, kalian akan hidup di bumi, menjalani hari-hari kehidupan di dunia, di sana kalian akan mati. Darinya pula kalian akan dikeluarkan dan dikumpulkan, yaitu nanti di padang mahsyar dalam keadaan hidup pada hari kebangkitan." Itu Bapak Ibu sekalian, kisah Nabi Adam yang tertera di dalam surat Al-A'raf ayat 11 sampai 25. Nah, Bapak Ibu sekalian, yaitu di dalam suatu, kita mundur dulu lagi ya. Sesudah bumi, langit, dan malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berkehendak, tadi saya sampaikan di depan, menciptakan makhluk lain yang kelak dipercaya menghuni bumi, mengisi dan memeliharanya. Dan ketika Allah memberitakan hal itu kepada para malaikat, timbul kekhawatiran dari para malaikat terhadap makhluk yang akan diciptakan oleh Allah itu. Mereka itu bisa menjadi durhaka dan melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi.
walau alam ya, faktanya saat ini juga banyak para manusia kita itu melakukan kedurhakaan dan melakukan kerusakan di bumi. Tetapi juga perlu diingat bahwa juga banyak sekali manusia yang selalu sujud, selalu memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kata para malaikat tadi sudah disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ya Allah, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan, membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Mendapat pertanyaan seperti itu dalam tanda kutip ya, protes dari para malaikat, kemudian Allah menjawab apa yang mereka khawatirkan agar hilang keraguan dari apa yang mereka sangkakan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maka dalam periode berikutnya waktu berjalan, maka diciptakanlah Nabi Adam oleh Allah dari segumpal tanah liat yang kering dan dari lumpur hitam yang dibentuk sedemikian rupa. Setelah disempurnakan bentuknya, kemudian ditiupkanlah roh ke dalamnya sehingga Adam dapat bergerak dan menjadi manusia sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkan kepada para malaikat terhadap Nabi Adam dengan menganugerahkan pengetahuan yang luas. Kemudian Nabi Adam diajarkan kepadanya nama-nama benda yang ada di alam semesta, yang kemudian nama-nama itu disampaikan di hadapan para malaikat. Para malaikat yang tidak tahu nama-nama benda itu, kalau sekarang para malaikat belum pernah membaca literaturnya kan, jadi nggak ngerti gitu kan. Para malaikat tidak sanggup menjawab kemudian firman Allah untuk menyebut nama-nama benda yang berada di depan mereka dan mengaku bahwa ketidaksanggupan mereka dengan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui segala sesuatu pun kecuali yang telah diajarkan oleh Allah. Jadi inilah suatu adab ya, suatu adab. Kalau memang tidak tahu ya bilang tidak tahu, yang tahu hanya kalau sudah diajarkan, bukan mencari alasan. Nabi Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan nama-nama benda itu kepada para malaikat. Dan setelah diberitahu oleh Adam, berfirmanlah Allah kepada mereka bahwa hanya dialah yang mengetahui rahasia langit dan bumi, serta mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang tidak tampak. Bapak Ibu sekalian, pada mulanya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa ditempatkan di surga. Kemudian keduanya diturunkan ke bumi yang ditengarai oleh bujukan iblis untuk melanggar perintah Allah. Seperti tadi kita sampaikan di atas. Nabi Adam diturunkan di bumi bukan karena mengingkari ketentuan, melainkan Bapak Ibu sekalian ini menjadi suatu akidah kita ya, agar tidak terjadi kontroversi. Tapi yang berbeda silahkan gitu. Ya, kita sama-sama meyakini mudah-mudahan Allah Subhanahu mengampuni kekurangan kita ya. Adam diturunkan ke bumi bukan karena mengingkari ketentuan, melainkan dari sejak akan diciptakan Allah itu sudah menunjuk Adam sebagai calon khalifah di bumi ya, calon khalifah di bumi. Dan setelah diberi pengetahuan segala sesuatunya, maka nanti akan menjadi khalifah di bumi. Dan Nabi Adam adalah merupakan nabi yang juga manusia pertama yang memiliki gelar Khalifatullah, yang dimuliakan dan ditinggikan derajatnya. Nabi Adam diutus untuk memperingatkan anak cucunya agar menyembah kepada Allah. Di antara sekian banyak anak cucunya, yaitu ketika kita sering mendengar kisah-kisahnya kan, Nabi Adam kemudian diturunkan oleh Allah di suatu tempat, yaitu di India dalam satu versi yang lain. Kemudian Nabi Hawa diturunkan di Arafah dalam versi itu ya. Kemudian beratus-ratus tahun gitu
Nabi Adam mencari Nabi Hawa supaya bisa dipertemukan. Kemudian Allah mempertemukan keduanya dan membentuk suatu keluarga yang tentunya sakinah mawaddah warahmah. Kira-kira begitu kali ya. Nah, kemudian mereka juga mempunyai keturunan yang sangat banyak, gitu kan ya, keturunan yang sangat banyak. Bapak Ibu sekalian, kemudian Nabi Adam adalah diutus untuk memperingatkan anak cucunya, yaitu mempunyai keturunan dan mempunyai cucu-cucu yang sangat banyak, gitu, untuk memperingatkan agar selalu menyembah kepada Allah, ya. Kemudian dikasih tugas, makanya ini disebut sebagai nabi, kan ya, kepada keluarganya, anak dan cucunya, agar mereka selalu menyembah kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di antara sekian banyak anak cucunya ternyata memang ada yang taat kepada tuntunan Nabi Adam dan ada pula yang membangkang. Nah, disitulah tadi kita ingat sumpah syaitan, kan gitu. Masya Allah, sumpah syaitan di depan Allah, mengatasnamakan Allah. Salah ya. Nah, yang membangkang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 36, ya, dibacakan tadi. Bapak Ibu sekalian, selain Nabi Adam dan Hawa, makhluk lain yang diturunkan oleh Allah tadi, ya, di dalam surat Al-Baqarah tadi, selain Nabi Adam dan Hawa adalah iblis, ya, yang diturunkan ke bumi oleh karena kedurkaannya dan kesombongannya, yaitu ketika semua makhluk penghuni surga diperintahkan untuk bersujud sebagai penghormatan kepada Adam, sebagaimana kesaksian di atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iblis syaitan membangkang dan enggan menurutin perintah Allah. Kedurhakaan itulah yang dilatar belakangi oleh perasaan dirinya merasa lebih mulia, dirinya merasa lebih utama, dirinya merasa lebih agung, dirinya merasa lebih jos, lebih ganteng, lebih cantik, lebih wes lah gitu, pokoknya lebih apa ya daripada Nabi Adam. Iblis dan syaitan dia diciptakan dari unsur api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah dan lumpur. Maka kemudian Allah menghukum iblis, mengusirnya dari surga, serta menimpakan kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat kelak, dan dijanjikan sebagai penghuni neraka yang abadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan karena kesombongan iblis tadi, dia pun menerima hukuman itu dengan bangga dan sombong. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, ya, melakukan kesalahan, merasa sombong, merasa benar bahwa itu yang dilakukan padahal di luar syariat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya. Alhamdulillah mindalik, ya. Nah, maka kemudian Allah menghukum iblis dan mengusirnya dari surga serta menimpakan kutukan dan laknat kepada dirinya hingga hari kiamat, dan dijanjikan sebagai penghuni neraka yang abadi. Iblis itu dengan janji itu pun menerima hukuman itu dengan bangga dan sombong. Bahkan dia memohon agar diberi kesempatan hidup kekal di dunia hingga datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonannya iblis itu. Kemudian iblis pun bersumpah akan membujuk anak cucu Adam dengan segala cara agar mereka tersesat bersamanya. Kemudian Allah memberikan janjinya kepada Nabi Adam dan Siti Hawa untuk mengambil hikmah dan pelajaran, sehingga keduanya segera bertaubat dari apa yang telah mereka lakukan di surga, kemaksiatan itu, dan Allah menerima taubat keduanya. Akan tetapi sebagaimana tujuan awal Allah menciptakan Nabi Adam, yaitu keduanya diperintahkan untuk turun ke bumi. Turunlah kamu dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak akan ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
Maka keduanya kemudian turun ke bumi dan mempelajari cara hidup baru jauh yang berbeda dengan keadaan hidup di surga, dengan berbagai kegiatan yang dalam tanda kutip lebih sulit kan gitu ya. Kalau di surga kita nggak bilang, ya aku pengen banget ya itu buah yang merah delima, langsung buahnya mentelung serut, kita tinggal ngambil. Nah, ketika Nabi Adam sudah sampai di bumi tidak begitu lagi. Untuk mendapatkan makanan salah satunya dia harus menanam ya. Untuk mendapatkan daging dia harus berburu kan begitu. Jadi tidak langsung datang sendiri. Jadi harus berusaha untuk mendapatkan itu semua, dan sebagaimana kita saat ini. Mereka harus menempuh kehidupan sementara dengan beragam kesukaan dan kedukaan sambil terus berkeluarga dan menurunkan anak-anak dan cucu-cucu yang beraneka ragam yang sekarang menjadi bangsa-bangsa yang sangat banyak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini ya. Kita akan melihat tentang peta Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan di bumi ya. Pertama adalah Mekah yang dulu ya banyak disebutnya, kita saat ini mengenal Mekah ya. Mekah yaitu petanya, yaitu lokasi-lokasi yang tentang kisah Nabi Adam, yaitu ada Mekah, ada Dajjana, dan ada India. Ini yang disinyalir sebagai tempat turunnya Nabi Adam dan Hawa. Ada beberapa riwayat tentang tempat turunnya Nabi Adam dan Siti Hawa di muka bumi sesuai dengan firman Allah, turunlah kalian. Menurut Ibnu Abbas, perintah turun ini sekaligus untuk Nabi Adam, Siti Hawa, iblis, dan ular. Alam ini ya, ular ya. Tempat turunnya adalah daerah yang disebut dengan nama Dajjana, yaitu suatu tempat di antara Mekah dan Taif ya. Kemudian pendapat kedua mengatakan Nabi Adam diturunkan di Bukit Sofa dan Siti Hawa diturunkan di Bukit Marwah. Dekat loh ya. Tapi alam ya, ini suatu rujukan. Adapun sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu Asyakir masih dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan Nabi Adam itu diturunkan di India ya, dan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Mereka kemudian bertemu di Musdalifah, yaitu salah satu lokasi yang disebut sebagai Masyaril Haram ya. Saat ini kita mengenal adalah namanya Jabal Rahmah ya. Bapak Ibu yang sudah berumroh atau berhaji sudah mengunjungi Jabal Rahmah, yaitu suatu bukit kecil ya di kawasan Padang Arafah atau di Masyaril Haram, yaitu dekat dengan Musdalifah itu. Ya banyak hal yang di sana, dan kita bisa melihat di sana ada tugu Jabal Rahmah gitu ya, dengan berbagai kegiatan para jamaah umrah haji ya, macam-macam lah begitu. Semoga kita tidak mengikuti yang tidak ada syariatnya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, di Musdalifah itu dikenal dengan sebutan Jam'an karena menjadi tempat berkumpulnya manusia ya. Juga disebut Musdalifah karena Nabi Hawa itu adalah isdolafat ya. Isdolafat itu menyusul Nabi Adam. Dr. Sauki Abdul Khalil merajihkan apa yang diriwayatkan oleh At-Tabari dan Ibnu Atsir dalam Al-Yaqubi, bahwa setelah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam dibawa malaikat Jibril menuju Bukit Arafah. Di bukit inilah Nabi Jibril mengajarkan manasik haji. Setelah itu Nabi Adam wafat pada hari Jumat dan dimakamkan di tepi Jabal Kubais, Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais itu adalah gunung yang panjang di daerah Mekah sana ya, daerah Mekah. Kalau Bapak Ibu sudah umroh dan haji, biasanya itu dijelaskan oleh para mutawifnya tentang sejarah-sejarah dan kisah-kisah yang berhubungan dengan tempat-tempat yang ada di dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itulah sekelumit dari kisah Nabi Adam
dan anak cucunya ketika awal-awal Nabi Adam diciptakan dan menjadi khalifah di bumi yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengambil beberapa ibroh dari kisah-kisah itu yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan apa yang sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian ya. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan mohon diberikan saran-saran yang terbaik. Semoga menjadi kebaikan kita bersama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.